Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Nah, biasanya itu kan ada peraturan kelas yang dibuat dari sekolah atau guru. Kalian hanya mematuhinya, cuma mematuhi. Tapi kalau keyakinan kelas, nanti kalian buat keyakinan kelasnya di sini. Kalian mau menjadikan kelas ini seperti apa? Seperti yang Bumi tadi contohkan, harus membuang sampah pada tempatnya. Terus tidak boleh mengobrol ketika jam pelajaran. Tidak boleh ya. Nanti ini ambil satu, kalau misalkan kurang boleh ambil lagi. Setelah semuanya selesai, nanti kita tempel di sini. Nanti Bumi kita akan sama-sama rangkum menjadi satu keyakinan kelas dari apa yang sudah kalian tuliskan. Paham ya? Setelah tadi kalian menuliskan keyakinan kelas masing-masing, silakan sekarang ditambahkan di sini. Mulai dari baris sini ya. Yuk, silakan. Selanjutnya baris yang sebelah sini. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, saya di sini akan memaparkan materi budaya positif. Ini merupakan salah satu materi dari pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Kita laksanakan diseminasi di SDK Cipta Sungai Ayawan. Yang pertama, di sini ada keterkaitan antara materi materi pendidikan guru penggerak itu modul 1 itu ada 4 sub. Modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Yang pertama 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, dan
Bapak Ibu, jadi dari keempat sumber tadi itu ada keterkaitannya. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara itu bagaimana peran seorang guru dalam menuntun peserta didik, kemudian nilai dan peran seorang guru untuk menuntun hingga sampai membentuk murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Jadi ujung tombaknya adalah kita akan membuat murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan artinya menuntun. Jadi kita ini sebagai guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga pendidik. Bapak Ibu tahu apa bedanya mengajar dan mendidik? Bu Yo? Ya, kalau menurut saya mengajar itu lebih ke kegiatan ini ya Bu ya, untuk bagaimana kita memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Kalau mendidik itu lebih fokus ke bagaimana menuntut karakter mereka supaya bisa lebih baik lagi. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu Yo, sangat luar biasa sekali. Jadi memang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mengajar itu lebih condong ke ilmu pengetahuan saja. Tapi kalau mendidik itu selain ilmu pengetahuan juga pendidikan karakter. Jadi mengajar belum tentu mendidik, tetapi kalau mendidik sudah pasti mengajar, seperti itu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu memiliki dua kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang dibawa di sekitar lingkungan anak, sedangkan kodrat zaman di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Contohnya, kalau misalkan kodrat zaman ini, sekarang pembelajaran kita itu lebih ke teknologi. Jadi bukan lagi masanya anak-anak hanya diberikan materi kita ceramah, tetapi gimana caranya kita masuk ke zamannya anak-anak sehingga anak-anak tertarik dengan pembelajaran kita. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi tidak hanya pandai dengan ilmu pengetahuan saja, tetapi memang nanti tujuannya adalah mereka memiliki kebahagiaan. Logikanya kalau misalkan kita sekolah, kemudian berpendidikan tinggi, bekerja sehingga memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah kemudian ada trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya. Pak Vito mungkin bisa baca. Artinya di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso artinya di tengah memberi bimbingan. Tuturi handayani di belakang memberi dorongan. Ya, terima kasih Pak Vito. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, ini trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Memang ini dalam bahasa Jawa. Yang pertama ingarso sung tulodo, artinya seorang guru itu harus berada di depan memberi teladan bagi peserta didiknya. Kemudian ing madya mangun karso, di tengah memberi bimbingan, memberi dukungan, dan yang terakhir tuturi handayani, di belakang memberi dorongan, seperti itu. Jadi seorang guru itu ada di 3 posisi. Yang pertama di depan sebagai teladan, kemudian di tengah memberi dukungan, memberi bimbingan, kemudian yang di belakang memberi dorongan, seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat seorang petani. Jadi sekolah ini sebagai ladang dan siswanya itu sebagai benih. Jadi gini Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, kan kita posisikan peserta didik itu sebagai benih. Tidak mungkin benih jagung nanti akan tumbuh menjadi padi, seperti itu. Jadi jagung itu ya nanti akan tumbuh akan tumbuh jagung. Jadi kita ini sekolah ini sebagai ladangnya, kita ini sebagai petani. Nah petani itu fungsinya apa? Di situ perannya apa? Biasanya
jalannya masing-masing. Guru itu tidak bisa merubah, tapi hanya mengoptimalkan, memaksimalkan tumbuh kembangnya seperti itu. Contohnya gini, banyak kan anak yang tidak bisa dalam semua hal. Pasti kalau misalkan pengetahuannya bagus, keterampilannya kurang seperti itu. Nah, kita tidak bisa memaksakan mereka bisa maksimal dua-duanya, tapi kita bisa mengembangkan atau menumbuh kembangkan secara maksimal keterampilannya. Misalkan kalau memang anak itu bagus di keterampilan, ya kita asah keterampilannya. Selanjutnya, nah ini nilai dari peran guru penggerak. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu di sini juga bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Dari filosofi yang dipaparkan KHD tadi, maka dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus dapat menjalankan nilai dan perannya sebagai guru untuk mencapai tujuan peserta didik. Nah, di sini ada beberapa nilai guru penggerak. Yang pertama mandiri, kemudian efektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Jadi seorang guru itu harus mandiri untuk bagaimana kita mengembangkan keterampilan yang kita punya. Tujuannya adalah peserta didik. Contohnya ikut webinar, pelatihan, atau kemarin Buyo PPG ya. Itu kan banyak sekali ilmu bagaimana caranya agar anak itu lebih menyenangkan ketika pembelajaran dan tujuannya tercapai. Kemudian yang kedua reflektif. Reflektif itu gini Bapak Ibu. Kalau kita mengajar, kan kita pasti ada kekurangan. Nah, di situ kita harus refleksi atau bercermin. Apa sih kekurangan kita tadi? Lalu seperti apa perbaikannya ke depan sehingga nanti pembelajaran selanjutnya akan lebih baik lagi. Kemudian inovatif. Inovatif itu memberikan sesuatu yang baru. Tadi kode zaman. Anak-anak ini kan sekarang lebih cenderung lebih suka ke gadget ya Bapak Ibu. Jadi teknologi. Nah, kita gimana caranya? Kita berinovasi, membuat media pembelajaran, menggunakan beberapa aplikasi yang memang mendukung untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif itu adalah kerjasama. Jadi seorang guru itu sebenarnya tidak bisa mencapai tujuan pendidikan hanya seorang diri. Jadi kita perlu berkolaborasi, bekerja sama, termasuk dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat. Bagaimana mungkin sharing ya Bapak Ibu. Saya kurangnya apa? Coba lihat saya ngajar. Mungkin bisa beberapa kali kita seperti itu. Jadi masukan dari Bapak Ibu guru yang lain bisa memperbaiki kegiatan pembelajaran kita di kelas. Kemudian yang terakhir adalah berpihak pada murid. Jadi memang kita ini tujuan pembelajarannya, tujuan kita menjadi guru adalah ujung tombaknya adalah murid. Bagaimana murid itu bisa tadi berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Jadi seorang guru itu mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Contohnya kita di kelas, kita adalah pemimpinnya. Jadi bagaimana pembelajaran di kelas kita yang mengaturnya. Kemudian menjadi coach sebagai guru lain. Ini misalkan Bapak Ibu ada yang kesulitan, bagaimana caranya membuat media pembelajaran yang menarik, bisa tanya sama Buyo. Atau bagaimana cara pengawasan kelas yang baik, bisa tanya sama Bu Mel, seperti itu. Kemudian mendorong kolaborasi, sama tadi ya Bapak Ibu kerjasama, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini nanti diharapkan kita semua bisa menggerakkan kegiatan yang ada di sini. Contohnya KKG ini kan sudah mulai bergerak ya, mungkin sekarang sudah mulai aktif kembali, ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi membantu sekali gimana kita cara sharing ke teman-teman yang lain, karena memang pasti kan terutama guru-guru yang senior itu lebih banyak pengetahuannya, pengalamannya untuk menghadapi anak-anak. Nah, ini visi guru penggerak. Jadi kita itu sebagai guru harus mempunyai visi. Apa sih visi kita? Visi kita mengajar. Jadi kita itu
Setiap sekolah punya kelebihan masing-masing, dia anaknya. Kemudian kita ambil pelajaran. Sebenarnya apa yang sudah ada di sini asetnya, misalkan guru-gurunya sudah paham media pembelajaran semua, bisa aktif menggunakan aplikasi-aplikasi, nah seperti itu. Kemudian gali mimpi, kita akan membuat sekolah kita seperti apa. Contohnya kita akan membuat anak-anak di Sungai Ayawan ini semuanya berprestasi, baik itu pengetahuan maupun di bidang seni dan lainnya. Kemudian kita jabarkan rencana apa saja yang akan kita laksanakan, kemudian atur eksekusinya. Atur eksekusi maksudnya waktu pelaksanaan dan siapa saja yang berperan. Nah, ini yang paling inti di sini adalah tentang budaya positif. Jadi beberapa nanti materi akan disampaikan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Agak sedikit banyak ya Bapak Ibu, tapi nanti saya usahakan tidak lama. Oke, sekarang saya minta Pak Vito dan Pak Ahmad maju. Kita akan membuat permainan cobalah buka seperti itu. Kita lihat Pak Ahmad dan Pak Vito siapakah yang lebih kuat tenaganya. Oke, nah jadi di sini cobalah buka. Coba Anda bayangkan, ini sebelum kita main ya Pak Ahmad dan Pak Vito. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Seperti ini. Ini sesuatu yang berharga nih. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Bisa jadi ini uang atau tahta atau apapun ya. Ini pokoknya hidup dan mati lah di sini. Kemudian tugas rekan Anda. Jadi siapa nanti yang kepalkan tangan Pak Vito atau Pak Ahmad salah satu. Tugas nomor satunya adalah mencoba membuka kepalan tangannya dengan segala cara. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Boleh ya nanti Pak Vito dan Pak Ahmad menggelitik. Bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Oke, kita coba. Siapa yang mau mengepalkan tangan dan siapa yang mencoba membuka? Pak Ahmad yang mencoba membuka ini. Oke, kita beri terserah Pak Ahmad. Bagaimana caranya biar Pak Vito mau membuka ini? Boleh dipaksa, boleh. Sakit Bu. Atau dibujuk kalau gitu. Oke, siap mulai ya. Boleh, kita situ. Nggak boleh. Pasti sakit Bu kalau dipaksa gini. Coba dulu sakitnya Pak Vito. Coba dulu boleh. Gimana ya? Ada bujuk. Pak Vito. Gimana caranya biar Pak Vito mau membuka ini? Coba boleh dengan cara apapun. Yang penting Pak Vito mau membuka kepalan tangan ini. Iya. Saya apa-apain sudah mengejar Bu. Jangan hilang takut ya. Tapi kita kan Pak Vito harus mempertahankan. Ayo kalau nggak bisa dengan apa? Halus berarti bisa secara paksa atau diintimidasi Mbak, atau digoda. Nanti saya paksa salah. Oh nggak ada yang salah Pak. Kita lihat nanti Pak Vito mau atau membuka. Ini contohnya membujuk ya Mbak. Saya mau. Ternyata dibujuk nggak bisa, disogok nggak bisa. Tapi boleh dipegang kan? Boleh. Kayaknya pengen banget ya pegang. Tangannya Pak Vito. Ayo. Sudah ini disembunyikan. Ya. Mama tarik. Iya. Nggak boleh. Berarti Pak Ahmad nggak berhasil ini. Ya siswa coba sekarang saya yang ngepal. Oh gitu gantian. Oke. Boleh Pak gantian mau merasakan yang pertama siswa. Saya mungkin nanti bisa timbul
Oh gitu. Iya. Oke. Silakan Pak Vito, goda Pak Ahmad. Gimana caranya Ini, mau buka? menurut saya ini salah satu triknya Pak Ahmad ini. Nanti saya kebuka juga ini tangannya kan untuk mendapatkan itu. Enggak, salah satu. Berarti ada salah satu. Iya. Saya yang minta ini ya sih. Berarti udah ya, ini tadi berarti Pak Ahmad enggak berhasil kan? Sekarang gantian Pak Vito ya. Iya, betul. Oke. Saya mau tanya dulu itu di dalamnya apa Pak Ahmad? Ini Iya. Istrinya. Masa istrinya bisa ada. Jangan sampai istrinya Pak Ahmad diambil Pak Vito ya. Saya kan pengen tahu dulu. Kalau menurut saya nggak mau saya buka itu. Pokoknya ada deh. Saya pengen tahu dulu Pak Ahmad itu. Saya harus kuat dan kokoh. Oke, kita coba. Buktikan Pak Vito. Tak coba ya. Kalau memang ini berarti kan saya juga termasuk penasaran. Saya juga nggak ngasih tahu ini apa isinya. Coba tak paksa dulu. Oke. Nggak Mas, bisa. nggak bisa. Oke, tetap nggak ada yang berhasil ya. Nggak ada yang berhasil, kita kasih tepuk tangan nanti. Saya kasih penjelasannya. Oke, jadi tidak ada yang berhasil Bapak Ibu. Ada nggak yang bisa menjelaskan maknanya kita kenapa kita mengepalkan tangan terus orang lain nggak bisa membuka tangan ini. Jadi gini, yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Yang mau membuka atau tidak kepala tangan kita adalah kita sendiri. Jadi kesimpulannya, semua yang terjadi pada kita sendiri yang mengatur. Kita sendiri yang bisa mengontrol hidup kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak terlalu berpengaruh. Kalau misalkan kita memang kuat di tadi mempertahankan. Jadi kalau misalkan kita sudah punya pendirian, tapi orang lain itu berusaha untuk mempengaruhi kita sendiri ya, kita tuh mampu nggak mempertahankan ini atau malah terpengaruh. Jadi kontrol dirinya adalah sama kita sendiri, dengan kita sendiri. Kemarin ya Bapak Ibu cerita sedikit. Ketika saya mencoba ini, kan dengan suami saya. Jadi saya tahu suami saya yang berusaha untuk membuka ini. Akhirnya anak saya sampai nangis karena dikira kami berantem. Sampai tonjok-tonjok aja betul. Ya itu hanya cerita sedikit. Jadi bisa dicoba. Nah ini Bapak Ibu. Jadi perubahan ini adalah materi perubahan paradigma belajar yang tadi yang dipraktikkan oleh Pak Ahmad dan Pak Vito adalah tentang kontrol. Jadi hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Itu yang kita bisa ambil pelajarannya. Jadi mau kita seperti apa, ya kita harus bisa mempertahankan tadi prinsip hidup kita. Kemudian makna disiplin. Kita sering bilang anak, kamu nggak disiplin. Tahu nggak kita ini sebenarnya disiplin itu apa? Kita kan sebenarnya kadang anak tidak tepat waktu, kamu ini tidak disiplin. Kita lihat. Jadi disiplin itu cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi tidak hanya mereka tepat waktu, tapi gini, bagaimana mereka mengontrol diri? Saya harus tepat waktu berangkatnya. Karena apa? Di sini ada nilai-nilai yang kita hargai. Karena saya percaya bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab seperti itu. Kemudian materi nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini banyak ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan, contohnya tadi disiplin, bertanggung jawab, kemudian bisa percaya diri, itu nilai-nilai positif dari nilai kebajikan. Selanjutnya ini dari motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Jadi saya ketika kemarin mempelajari ini, ternyata kita banyak sekali miskonsepsinya Bapak Ibu. Yang pertama, kita lihat, apakah memberi penghargaan itu dibenarkan? Menurut Bapak Ibu gimana? Dibenarkan nggak memberi penghargaan itu? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena untuk memberikan motivasi anak-anak ketika ini kalau hal positifnya Iya. jadi ketika anak melakukan hal yang benar kita beri penghargaan.
itu supaya mendorong teman-temannya yang lain. Wah, tapi ya gimana ya, wah ini benar, kalau saya melakukan hal yang benar, saya akan mendapatkan penghargaan nih untuk siswa yang mereka yang belum melakukan hal yang baik. Mungkin alasan seperti itu bolehnya ya. itu. Oke, alasan bolehnya. Ada alasan tidak bolehnya enggak? Atau ada ibu yang enggak boleh sebenarnya ngasih penghargaan karena ini sama? Ada enggak? Boleh aja berarti ya Pak ya? Boleh. Boleh, oke. Ini kita bahas. Kemudian apa dampak negatif memberi hukuman? Apa menurut Bapak Ibu? Kita kan nggak boleh nih, walaupun kadang-kadang masih ya memberikan hukuman ke anak. Sadar nggak sih kalau kita itu pasti hukuman itu akan berdampak negatif terhadap anak? Sadar. Apa salah satu? Kira-kira apa? Kalau kita memarahi anak nih dampaknya apa? Takut ya, jadi ketakutan sama gurunya. Kalau kita memarahi apalagi lihat guru itu, wah udah nggak mau lagi, jangankan ngobrol, ketemu aja pergi ya kan. Nah itu kemudian tadi kedua pertanyaan ini motivasinya ekstrinsik atau intrinsik. Tadi kan Pak Vito bilang nih penghargaan biar dia termotivasi ya kan. Sebenarnya motivasinya itu ekstrinsik atau intrinsik. Kalau ekstrinsik gini, berarti itu berasal dari uang, penghargaan itu, piala, bentuk piagam dan sebagainya. Tapi kalau intrinsik itu tanpa diberi penghargaan itu mereka sudah mau melakukan kebaikan itu seperti itu. Jadi intinya memberi penghargaan ini ya itu tadi miskonsepsi. Awalnya kita bagus nih memberi penghargaan, tapi sebenarnya ada hal-hal negatif juga yang berdampak pada anak ketika kita hanya memberikan penghargaan kepada anak yang bisa. Lalu anak yang nggak bisa gimana gitu kan? Nah di sini ada penjelasannya. Nah ini motivasi perilaku manusia. Jadi kita ibaratkan ke peserta didik ini. Anak misalkan dia tidak mengerjakan PR, pasti dia ada alasan tidak mengerjakan itu. Atau anak membuat keributan di kelas, pasti anak ada sebabnya. Nggak mungkin tidak mungkin seorang anak atau kita nggak saja dulu, tapi kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Jadi motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan mereka tepat waktu mengerjakan PR biar tidak dihukum, misalkan tidak dapat poin. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika mereka juara kelas, misalkan kan itu ada penghargaan dari bapak ibu gurunya biasanya. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini dari ketiga ini menurut bapak ibu yang paling pas yang mana sebenarnya perilakunya? Perilaku yang kita lakukan, anak-anak yang lakukan harusnya yang mana? Poin 1, 2 atau 3? 3. Jadi tadi yang 1 dan 2 ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi kita itu melakukan kebaikan itu karena orang lain, intinya sendiri. Contoh nih, kita misalnya berangkat pagi biar nggak dimarahi Pak Ardi, ya kan? Ada yang seperti itu? Ada. Kemudian mau mengerjakan berangkat biar kalau Pak Soleh kesini dipuji. Ada yang seperti itu? Ya. Oke. Nah itu adalah motivasi ekstrinsik. Tapi beda Bapak Ibu kalau misalkan kita sudah menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Jadi kita tuh sudah sadar, oh ada atau tidak ada Pak Ardi, saya harus seperti ini. Saya harus berangkat tepat waktu. Saya harus mengerjakan berangkat tanpa Pak Soleh kesini. Itu motivasi intrinsik. Jadi tidak dipengaruhi lagi oleh orang lain. Mau Pak Soleh masih penghargaan ataupun tidak, ini memang tugas saya. Saya harus mengerjakan berangkat ini. Saya harus datang tepat waktu. Nah ini motivasi intrinsik. Jadi kita sekarang gimana caranya anak-anak juga munculkan motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik. Nah takut nih kalau tidak mengerjakan PR nanti Bu R marah gitu kan. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian mau mengerjakan misalkan nyapu biar dipuji sama bapak ibu guru. Nah itu adalah motivasi
tidak ada pujian itu lagi, ketika tidak ada hukuman, jadi maksudnya dibiarkan mau mengerjakan PR atau tidak, mereka jadi tidak mengerjakan PR karena itu adalah motivasi ekstrinsik. Tapi kalau sudah intrinsik, pokoknya ya ini tugas saya, mau nanti diberi penghargaan atau tidak, memang saya menghargai diri saya sendiri seperti itu. Jadi mulai sekarang kita tumbuhkan motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Jadi ada atau tidak ada Pak Ardi, kita usahakan datang tepat waktu, kemudian masuk kelas sampai jam pelajarannya memang sudah berakhir. Oke, selanjutnya nah ini adalah beda Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman dan konsekuensi dulu. Bapak Ibu ada yang tahu perbedaannya? Hukuman, kita sering kan menghukum anak, ya tiba-tiba ya. Konsekuensi dan restitusi. Jadi ini ada tabelnya. Sebenarnya masih panjang ya Bapak Ibu, tapi kalau ditampilkan semua tidak mungkin, nanti kita sampai sore. Nah, ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi bedanya kalau hukuman itu tiba-tiba langsung. Misalkan ada anak nih tidak mengerjakan PR, langsung kamu lari di lapangan 10 menit. Itu tanpa kita rencanakan kan? Nah itu namanya hukuman. Beda lagi kalau konsekuensi. Kalau konsekuensi itu memang sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan anak. Kalau tidak mengerjakan PR, maka contohnya lari di lapangan 10 menit. Tapi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Itu bedanya. Nah kalau restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebenarnya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling baik adalah restitusi. Kita sudah sering menghukum anak nih, seringnya juga ada konsekuensi. Ternyata ada yang lebih lembut, ada yang lebih halus cara mereka, membuat mereka itu menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Namanya restitusi. Di sini ada perbedaannya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sakit dong anak kalau disuruh lari, atau anak disuruh ngepel satu sekolahan misalkan. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena memang sudah disepakati sejak awal. Tapi kalau restitusi itu pilihan. Jadi mereka tidak langsung dihukum, mereka dibuat sadar dulu kesalahannya apa. Setelah itu mereka didampingi kita untuk, jadi kamu tanggung jawabnya apa nih setelah ini? Kamu kan sudah melakukan kesalahan, mereka sudah sadar. Mereka cari solusinya sendiri, kita dampingi. Setelah itu mereka setelah bertanggung jawab, baru kita kasih penguatan bahwa hal itu tidak baik. Nah itu tidak menyakitkan. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Tadi kata Bu Er, takut kan sama Bu Er misalnya. Lihat Bu Er itu kan itu ada perasaan sakit hati. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ini bedanya. Kalau hukuman jadi itu fatal ya Bapak Ibu dampaknya. Sampai mereka misalkan takut sama kita berkepanjangan. Dari kelas 1 sampai kelas 6 takut terus sama guru. Nah kalau restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu panjang. Karena tadi kita tidak menyakiti mereka, kita buat mereka sadar, lalu mereka bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Kemudian ini hukuman, korban, maksudnya korban di sini adalah yang mendapatkan hukuman, mendapatkan keadilan, kemudian ini diabaikan dan ini mendapatkan ganti. Maksudnya mendapatkan ganti itu ketika kita sudah membuat mereka menyadari kesalahan mereka, mereka dapat nilainya, dapat keyakinan seperti itu tidak boleh. Kemudian yang terakhir, murid atau anak akan tersakiti ini ya, tersakiti kalau konsekuensi tidak nyaman, dan kalau restitusi itu mendapatkan penguatan. Makanya tadi setelah kita menyadarkan mereka, kita buat mereka bertanggung jawab harus seperti apa. Dan yang terakhir adalah mereka mendapatkan penguatan bahwa sesuatu itu yang mereka lakukan salah itu tidak boleh. Oke,
Jadi ada beberapa dampak. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Saya pernah baca kalau kita itu kan gini umumnya, ketika anaknya dapat juara 1, 2, 3 kita kasih penghargaan, kita kasih kado. Sedangkan anak yang lain bagaimana? Mungkin kita nggak pernah tahu anak yang lain adakah yang merasa jadi ngapain saya sampai ini juga nggak pernah tuh dapat itu, nggak mungkin saya dapat juara 1 dapat kado dari bapak ibu guru. Tapi saya pernah baca gini, saya juga nanti mencoba menerapkan ini bapak ibu. Jadi setiap dalam satu kelas itu kita kasih reward ke anak-anak satu-satu, bukan karena juara 1. Misalkan ini si paling rajin berangkat, ini si paling aktif bertanya, seperti itu. Jadi mereka punya punya sendiri-sendiri. Kalau penghargaannya itu hanya anak yang juara saja, anak yang lain itu akan merasa minder seperti itu dampaknya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, mematikan kreativitas. Nah ini ternyata ini masih panjang sebenarnya Bapak Ibu. Nah ternyata ini sudah dibuktikan, jadi ada eksperimennya. Jadi penghargaan itu mematikan kreativitas. Kenapa? Karena ketika tidak ada lomba, misalkan seperti kemarin lomba guru, ketika ada lomba banyak guru dong yang berbondong-bondong membuat kreativitas. Tapi ketika tidak ada lomba, gimana kegiatan mengajar di kelasnya? Tidak ada kreativitas. Nah itu salah satunya mematikan kreativitas. Nah penghargaan ini juga menghukum, maksudnya menghukum untuk anak yang tidak diberi penghargaan. Jadi memang agak sulit memahaminya Bapak Ibu. Saya juga kalau dibilang ini nggak boleh, ya ada bolehnya. Tapi kalau kita pikir dengan dampaknya juga sebenarnya memang tidak semua positif dampaknya. Itu untuk penghargaan. Nah ini restitusi Bapak Ibu. Kemarin saya sempat, ini terima kasih Bu Yo fotografernya. Saya sempat menerapkan ini ketika saya sedang mempelajari proses restitusi. Jadi ada anak kelas 4, ini Fadil sama Armadani ya. Nah ini mereka berantem. Biasanya kan kita langsung memarahi, kamu berantem ngapain? Gak boleh berantem itu seperti itu. Nah saya coba kemarin menerapkan apa yang sudah dipelajari. Jadi pertama saya tanya dulu, kenapa nih Fadil sama Dani berantem? Ternyata Dani ini mengolok-olok nama ayahnya Fadil. Nah kita benarkan dulu. Jadi di sini kita memvalidasi namanya. Jadi kita bukan membenarkan apa yang dilakukan, tapi adalah sisi positifnya. Kenapa Fadil seperti itu? Karena dia membela diri. Benar dong membela diri itu, tapi caranya yang salah gitu kan. Nah kenapa Dani juga seperti itu? Untuk misalkan tadinya Fadil ini kayak bercanda gitu akhirnya, tapi Dani tersinggung seperti itu. Nah setelah kita memvalidasi gimana keduanya, kemudian kita masih mengajak setelah ini gimana maunya Fadil sama Dani. Nah mereka akhirnya minta maaf Bu gitu kan. Daninya minta maaf ke Fadil. Fadil harus gimana memaafkan gitu kan. Memang seperti itu. Jadi muncul dari mulut mereka sendiri, mereka harus seperti apa. Nah setelah mereka memaafkan, saya tanya lagi, setelah sudah bermaafkan lalu seperti apa nantinya? Apakah nanti akan berantem lagi? Tidak Bu ya. Ini tadinya nangis meraung-raung ya Bu ya, sampai anak-anaknya kemana-mana. Akhirnya setelah mereka sudah dilakukan seperti itu, kegiatan restitusi tadi, mereka bermain lagi, tapi dengan tadi penguatan bahwa mengolok-olok itu tidak baik, terus bisa menyakiti temannya. Begitupun dengan Fadil. Jadi kita tidak langsung memberikan mereka kalimat negatif ya. Jadi kamu ngapain sampai ini? Jadi nggak boleh, kita tuh harus jadi nanti ada posisi-posisi kita, ada sampai yang posisi penghukum, ada yang posisi manajer. Jadi kita nanti coba merenungkan kita ada di posisi yang mana sebagai guru selama ini. Nah, restitusi tadi ini ya mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya tadi. Jadi solusinya gimana kalau Fadil sudah sakit hati karena bapak didolong-dolong, wah jadi harus minta maaf gitu. Jadi tanpa kita ngomongin kamu harus minta maaf sama ini enggak, tapi mereka yang cari solusinya sendiri. Nah ini terus membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi benar-benar kalau kadang secara tidak sadar kita memfonis
lagi. Nah itu yang kita harus hindari sebagai guru. Ketika murid berbuat salah, ya guru harus menengahi. Nah, ini yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kemarin ada materi keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini contohnya yang dari kelas 6, nanti ada videonya prosesnya. Jadi kalau peraturan kan biasanya buat siapa? Bapak Ibu? Sekolah kan atau gurunya? Anak dilibatkan nggak untuk membuat peraturan itu? Kadang-kadang, tapi lebih banyaknya enggak. Ada yang membuatnya malah kesiswaan atau gurunya. Kalau nggak pakai kos kaki poinnya 5. Ada nggak anak dilibatkan itu? Tidak ada. Belum ada. Nah sebenarnya kalau keyakinan kelas ini jadi melibatkan anak. Jadi pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif, kemudian semua warga berkontribusi. Jadi kalau keyakinan kelas itu mereka sendiri yang mau kelasnya seperti apa. Kemudian nanti kita terapkan. Nah di sini ini ada contoh kalau keyakinan kelas, peraturan kan biasanya tidak boleh dilarang. Itu kan kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan itu dalam bentuk kalimat positif, datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, seperti itu. Jadi bedanya antara kalimat positif dan kalimat negatif. Harapannya anak-anak lebih bisa menerapkan itu. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Sebelum ke anak, kita juga sadari bahwa apa yang kita lakukan itu berdasarkan dengan 5 kebutuhan ini. Yang pertama bertahan hidup. Bapak Ibu kerja di sini untuk apa? Mencari uang, akhirnya beli makan dan hidup, benar enggak? Iya kan? Ini yang benar. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia untuk memberikan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pengenlah disayang sama, kalau istri ya disayang sama suaminya, kalau teman ini ya disayang sama teman-temannya, artinya diterima, keberadaannya diterima. Bayangkan kalau kita jadi guru di sini tapi teman-teman nggak terima, gimana? Kepala sekolah nggak terima, atau murid-muridnya nggak terima, nggak nyaman gitu. Kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini juga tadi salah satu misalkan saya buat penangkap biar Pak Soleh tahu lah saya ini bisa. Nah itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Iya benar. Ini tidak ada yang salah, memang kita itu sebagai manusia punya kebutuhan dasar ini. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi tadi kebebasan kalau misalkan ada jam kosong ya bebas mau ngapain aja, misalkan main HP atau apa. Kemudian kesenangan. Nah itu tadi dihubungkan dengan kita ya Bapak Ibu. Sekarang ke anak. Anak ribut di dalam kelas, kira-kira kenapa? Dari kebutuhan dasar manusia ini yang mana? Yang mana kira-kira? Bebas, oke. Senang. Jadi ada 2 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Mungkin kalau mereka ramai, mereka tidak senang dengan kegiatan pelajarannya. Berarti kita yang harus evaluasi seperti apa sih biar mereka itu senang. Kemudian bebas. Makanya kalau belajar PJOK ya Pak Vito, mereka senangnya di luar. Karena ini kebutuhan dasarnya mereka, kebebasan. Jadi bisa dibayangkan kalau pelajarannya Pak Vito tapi terus-terusan teori, mereka pasti protes. Karena ini kebutuhan dasar mereka ini tidak terpenuhi. Gitu. Kalau kebutuhan pengakuan ini biasanya pengakuan ini kita kasih nilai. Ada kan anak-anak yang memprotes, Pak Bu kok nggak dikoreksi, saya kan udah mengerjakan. Nah itu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Silakan Bapak Ibu. Selanjutnya saya lanjutkan saja sambil nunggu SD-nya nyala. Tentang restitusi dengan 5 posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi. Yang pertama penghukum. Apakah selama ini kita jadi guru yang dengan posisi penghukum? Sebagai penghukum, siapa Bapak Ibu yang sering menghukum anak? Saya. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Jadi ada juga ini. Jadi posisi guru kadang gini,
Jadi kita memposisikan diri sama anak-anak dengan posisi sebagai teman contohnya ini. Tolong ya nak kerjakan ini, tolong tepat waktu biar nggak dimana Pak Ardi, biar bumi nggak dimana Pak Ardi, contohnya gitu. Jadi kayak minta tolong sama anak biar membantu kita. Nah itu biasanya kalimatnya seperti itu. Tolong ya kerjakan PR-nya biar guru-guru lain nggak mandang bumi itu jelek. Misalkan. Jadi ada posisi seperti itu. Kemudian posisi pemantau, nah itu kita sebagai pengawas, kita sudah ada peraturannya, kita sebagai guru, kamu udah memahami peraturan ini atau belum? Itu sebagai pengawas. Nah sebenarnya ada satu yang terakhir nih, posisi kontrol yang terakhir, yaitu tentang sebagai posisi manajer. Jadi tidak hanya di perusahaan, kita juga sebagai guru bisa di posisi manajer. Jadi posisi manajer itu tidak menyalahkan, tidak membuat anak merasa bersalah, tapi menemani. Tadi seperti contohnya pada restitusi tadi. Jadi tidak langsung serta-merta menyalahkan, membuat anak merasa bersalah, kemudian tidak hanya memantau, tapi di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Contohnya tadi menyelesaikan masalahnya dengan murid. Nah kira-kira Bapak Ibu masih ada di posisi yang mana? Pas itu yang mana? Saya itu satu iya, Satu ya, dua iya, dua aja, tiga pun iya. tiga ya bukan? Tengah-tengah tempat lah. Saya biasa suka memantau. Oh memantau, kalau Bu ya? Jadi manajer Bu. Oh Bu ya apa ini? Kalau saya itu mungkin karena saya guru perempuan ya, jadi mengikuti mood. Kadang nomor 1, kadang kalau datang baiknya nomor 5. Baik-baiknya. Tapi kadang-kadang jatuh baiknya. Iya. Pak Sen yang mana ini? Ya, saya mau panas-panasan ya? Kalau saya tuh tergantung kelasnya, Bu. Oh gimana? Kalau kelas 1? Kalau biasanya kelas 1 dulu kan. Enggak, Kalau kelas kelas 1 saya pilih Bukan pilih. ada apa ini dilakukan dong? Yang satu yang mana Kalau tempat kelas 1 biasanya? saya Enggak. di nomor 4. Oh aku mantap. Oke. Karena kalau kelas 6. Kalau kelas 6 saya di manajer. Ya. Kelas 5, kelas 5. Kalau kelas 5 itu ya. Jadi bisa juga menyesuaikan ya. Boleh sudah di posisi yang mana? Kalau ya. Biasanya dengan guru yang lain tergantung. Tergantung situasi ya. Pak Ahmad? Satu. Oke, satu. Oke, jadi sebenarnya kita mau memposisikan sebagai manajer tuh kita memang sudah melewati posisi yang ini ya, Bapak. Jadi kadang sudah disadarkan dulu ketika sudah menghukum, kemudian sudah merasa anak berbuat salah sampai mereka akhirnya tidak nyaman, dan sebenarnya kita harus ada di posisi manajer. Jadi setelah ini harapannya Bapak Ibu tidak langsung menghukum. Kita tadi sudah tahu dampak dari menghukum itu apa. Nah ini kalau tadi perbandingannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau penghukum itu gurunya berhardik atau menunjuk kamu gitu. Kamu yang bersalah. Kalau membuat rasa bersalah berceramah. Nah ini siapa yang sering berceramah? Buyo. Kemudian jadi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya tadi. Ayo dong bantu ibu biar ibu nggak dimarahin. Ayo dong bantu muridnya di polisi biar bisa akreditasinya bagus. Itu salah satunya. Kemudian memantau itu menghitung dan mengukur. Dan manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi membuat anak menemukan solusinya. Jadi setelah ini sepakat ya Bapak Ibu, kita perbaiki lagi harus ada di posisi yang mana. Paling enggak ya teman lah. Nah ini namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Tadi kan ada selain hukuman kemudian konsekuensi dan restitusi. Jadi ini ada kegiatannya ada 3, menstabilkan identitas. Tadi kita bilang seperti hadir tadi, kamu kenapa? Oh kamu bela diri. Ini maksudnya validasi tindakan yang salah juga. Boleh
tidak menepati atau sesuai dengan keyakinan kelas, saya tanya, jadi mereka itu sudah hafal yang mana? Oh, berarti keyakinan yang nomor 1 misalkan tidak memperhatikan guru atau berbicara sopan dengan guru maupun teman. Kan biasanya ada yang ketika ditanya, kamu nanya gitu ya. Ada juga di kelas seperti itu. Tapi ketika sudah ditempel ini tidak lagi terjadi. Jadi harapannya seperti itu. Nah, nanti mungkin ada kelas-kelas yang lain yang menerapkan itu. Satu lagi ya Bapak Ibu, ini kita lihat yang tindakan aksi nyata atau yang sudah kemarin saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas khususnya di kelas 6. Yang penting terlihat gambarnya ya Bu. Ini Mars bergerak ya. Jadi di guru penggerak itu ada fasilitator namanya dan ada pengajar praktiknya. Pengajar praktik itu biasanya kepala sekolah Bapak. Nah ini juga pembelajaran khususnya, jadi menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep ini. Jadi saya tugasnya menyampaikan ke Bapak Ibu apa yang sudah dipelajari. Nah ini kemarin yang pertama sharing dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Jadi koordinasi ini nilai kolaboratif dengan Bapak Ibu guru yang lain, terutama kepala sekolah. Jadi apa yang kita lakukan berdasarkan kepala sekolah. Ini proses membuat keyakinan kelas. Terima kasih Bu ya dokumentasinya. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan juga. Jadi saya di awal menjelaskan apa bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Saya akan percepat ya Bapak Ibu. Ini proses mereka menuliskan. Jadi keyakinan kelas itu melibatkan mereka. Mereka mau kelas ini seperti apa? Mereka yang membuat tadi keyakinan-keyakinan yang akan diterapkan di kelas masing-masing. Ini mereka buat sendiri, ya bukan? Tadi mungkin karena mereka ada yang sering dengar temennya nggak sopan, jadi mereka tulis keyakinan kelasnya harus berkata sopan. Nah ini coba menempelkan. Tujuannya Bapak Ibu ini kita tahu dulu di depan, kita baca semuanya. Karena kita tidak mungkin, karena misalkan kelas 6 nya 36 anak, ada 36 keyakinan. Belum lagi kalau mereka ada yang nulis 1 atau 2. Jadi 2 dan 3 juga kan banyak kan. Ini kita baca semua, baru kita buat jadi poin-poin seperti ini, dirangkum, rangkumannya. Iya. Nah ini kemarin, jadi hasil keyakinan kelasnya sudah saya tuliskan di depan. Mereka buat ini di Canva. Jadi mereka juga dilibatkan membuat seperti ini. Ini ya Arga, kemudian ini Sylvie. Jadi ditempel di kelas. Harapannya kalau mereka ada yang tidak sesuai dengan keyakinan, langsung suruh baca, suruh diingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Ini umpan balik. Nah, umpan balik ini kalau besok Bapak Ibu juga upload di aksi nyata di PMM. Jadi ada beberapa yang membutuhkan umpan balik. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Biar dashboard kita bagus ya, Bu Operator. Oke, itu Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada
ada saya kan belum paham tentang segitiga restitusi tadi. Biar nanti lebih mantap lagi, mohon bimbingannya Bu Umi. Jadi bisalah kami nanti kalau ada masalah apa ya manggil Bu Umi supaya Masalah keluarga juga ya. masalah keluarga biasa ya yang menyelesaikan masalah di kelas nanti mohon bimbingan Bu Umi biar lebih terarah saja. Sebenarnya nggak bimbing ya Bu ya, kalau bimbing kok kayak kesannya udah bagus banget. Jadi kayak coach itu mendampingi. Jadi nanti dia mendampingi nanti di kelas 4 kok banyak sekali masalahnya Bu. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan kita kabur sama-sama Bu ya. Takutnya nanti stuck di nomor 1 tadi jadi guru Jadi yang penghukum. Jangan sampai bertahun-tahun dari kita awal dari dulu sampai nanti pensiun, kalau posisinya penghukum ya sampai seperti itu. Jadi nanti kalau ketemu anak malah anaknya apa ini itu cuma yang negatifnya aja sama Bapak Ibu guru. Ya sudah ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sudah menyita waktu istirahat Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesan dari kegiatan diseminasi kemarin yang dilakukan oleh Bu Umi sebagai calon guru penggerak di SD Eka Cipta Sungai Ayawan. Jadi menurut saya kegiatan kemarin itu benar-benar sangat membuka wawasan guru-guru yang ada di sini, terutama bagi saya pribadi yang sebelumnya belum tahu apa itu cara bagaimana mengarahkan anak, mendidik anak yang benar. Nah, selama ini saya masih yang kemarin di materi Bu Umi yang di tingkatan hukuman. Nah, seharusnya kita sebagai guru sudah mulai ke posisi yang sebagai manajer. Nah, mulai dari situ, dari kegiatan kemarin saya lebih bisa terbuka pikiran saya atau wawasan saya bagaimana sih seharusnya mendidik anak yang baik dan benar. Jadi nggak yang melulu harus menghukum, mengejudge, karena dijelaskan Bu Umi kemarin ketika kita melakukan hukuman itu dampaknya negatif dan jangka panjang. Nah, dengan adanya proses kegiatan diseminasi, kita semua yang ada di SD Eka Cipta Sungai Ayawan ini menjadi terbuka, pikirannya menjadi terbuka. Dan harapan saya ke depan, apa yang disampaikan Bu Umi bisa benar-benar diterapkan, terutama saya pribadi, dan semoga bisa diterapkan oleh guru-guru yang lainnya. Mungkin ke depan juga bisa Bu Umi memberikan materi yang lain tentang budaya positif-positif yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu kegiatan diseminasi kemarin sangat bermanfaat ya, khusus bagi saya selaku seorang guru baru. Dan semoga kedepannya budaya positif itu yang dalam kegiatan diseminasi itu bisa benar-benar saya terapkan di kelas dan membawa pengaruh yang positif kepada anak-anak. Menurut saya kegiatan diseminasi tentang budaya positif kemarin sangat-sangat bermanfaat untuk kami sebagai guru, di mana di situ banyak sekali ilmu baru yang bisa kami terapkan dalam dunia pendidikan di sekolah. Khususnya saya sebagai wali kelas, bagaimana cara untuk menghadapi peserta didik jika ada permasalahan. Di dalam diseminasi itu juga saya kenal yang namanya istilahnya segitiga restitusi, di mana saya baru mengenal istilah tersebut seperti itu. Dan selain itu juga sebagai guru saya sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan guru penggerak seperti itu, karena kalau saya perhatikan banyak sekali ilmu baru yang bisa membuat kami sebagai guru itu lebih baik lagi untuk menciptakan peserta didik yang berprestasi dan juga yang berkarakter seperti itu. Terima kasih. Dengan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Umi,
sebagai calon guru penggerak. Saya bersyukur sekali saya sebagai lulusan baru dan baru mengajar mendapatkan banyak informasi mengenai budaya positif yang harus ditumbuhkan di sekolah, terutama dalam segitiga restitusi di mana ada keyakinan kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas kecil, di kelas 1. Keyakinan kelas itu ternyata saya mencoba menerapkannya sangat baik. Jadi kita membuat perjanjian dengan anak-anak dan di mana di situ anak-anak mau menempati dengan perjanjian itu dan ada konsekuensi bila keyakinan itu dilanggar. Terima kasih banyak Bu Umi, sukses guru penggeraknya. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.